سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يموت. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita semua mendapatkan syafaatul husna beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami dari pengurus PKM Muslim Media City mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mendengarkan tausiah dari Ustaz, ada beberapa pengumuman yang akan kami umumkan. Pertama, saldo Ramadan untuk 2 Ramadan semalam ialah sebesar Rp938.000. Tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Fadli Suniro SHMAI. Kemudian imam yang akan dibawakan oleh Ustaz Gibran Nair Kesari dan bilal yang akan dibawakan oleh Ustaz Roman. Demikian, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilakan dengan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta rasuli ridhaka wa tunubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azinahu ar-rahman wa qala sawaba. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. An-Nazi'at surat ke-79 ayat 37 sampai dengan 41. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang jemaah Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Tadi pertama datang agak grogi juga. Ini salah jadwal atau bagaimana? Benar saya dari mobil sudah ada yang pakai jas sama pakai baju putih, rupanya ayah anda Pak Ajak. Saya pun salah jadwal, jangan-jangan saya dia ngecek jadwal saya, cuma udah ada yang datang, adiknya Maruf Amin gitu kan. Rupanya Adi Ulfan ya, bukan min alfi syahdin tapi min alfi syahdin. Subhanallah. Beliau kemarin menghubungi saya, jangan lupa Ustaz, insyaallah tahun ini dapat keberkahan ya, dapat berceramah di sini. Dan alhamdulillah kemarin juga acara Evarina TV yang disiarkan kultur setiap hari sebelum berbuka di Evarina TV, tetangga kita yang juga di JCT. Ada 4 episode kemarin kita shoot di sini, dan semoga menjadi keberkahan dapat syiar dakwah di seluruh Sumatera Utara khususnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan spiritual yang harus menjadi dominasi cahaya dalam kecerdasan yang lain. Jadi ada intellectual quotient, ada emotional quotient, ada social quotient, dan semua bentuk kecerdasan itu harusnya menjadi pancaran cahaya yang terbesar adalah spiritual quotient. Artinya
syariat spiritual kita seperti puasa, seperti sholat itu harus mampu kita terjemahkan sebagai suplemen kesuksesan yang paling besar. How to be a professional of Muslim. Menjadi Muslim yang profesional dengan apa? Dengan value of ibadah, dengan nilai-nilai ibadah yang kita terapkan dalam kehidupan. Maka kalau kita merujuk dalam banyak kitab yang berbicara tentang minhajul hayat, lifestyle ya of sahabat, para sahabat, bagaimana gaya hidup para sahabat sehingga menjadikan Islam itu besar pada masanya. Apa yang menjadi keywordnya, kunci suksesnya? Ternyata minimal dua kita diskusikan pada malam ini. Yang pertama adalah sawama, gaya hidup, lifestyle, minhajul hayat para sahabat yang menjadikan mereka hebat di dalam kehidupan adalah sawama, mempunyai gaya hidup yang suka berpuasa. Itu semua para sahabat itu, ya Nabi Muhammadnya dan para sahabat dan turun tabi'ut tabi'in. Dan para penakluk dunia pada masanya adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Tadi kita bacakan value of success tentang puasa di surah An-Nazi'at misalnya. Fa'amma man tagha, siapakah dia orang-orang yang kemudian melampaui batas, wa asara hayatad dunya, dan kemudian menjadikan tujuannya cerita dunia saja. Fa innal jahima yal ma'wa, maka mereka inilah yang akan mendapatkan neraka jahim, tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang takjub dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cerita dunia. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang mampu menahan hawa nafsunya, dan ini merupakan saripati dari yang namanya puasa. Apa saripati dari puasa? Wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu mengkontrol hawa nafsu kehidupannya. Bainal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Kita ingin ambil misalnya, apa yang menjadikan negara ini jadi negara kaya? Adalah pemimpin yang tidak mampu berpuasa dan rakyat yang tidak mampu berpuasa. Bukan dalam artian syariatnya puasa Ramadan ya, tapi dalam artian yang lebih filosofis lagi. Puasa artinya adalah al-imsak, menahan. Sederhananya dua, asyamu anil haram, wasyamu anil halal. Berpuasa dari keharaman, inilah kunci kehidupan. Siapapun yang mampu berpuasa dari keharaman, dia akan menjadi sukses. Ini tidak diskusi Islam non Islam. Kalau bicara tentang hawa nafsu ketika Bill Clinton terjadi, maaf dikatakan, perzinahan antara dirinya dengan sekretarisnya di dunia yang konsepnya sekuler seperti Amerika, ini bisa jadi problem. Kita berbisnis dengan orang-orang liberal dan sekuler. Ketika dia punya problem dengan istri, maka dia katakan kontak bisnis kita selesai. Kalau sama istri saja sampai berkhianat, apalagi sama saya. Ini orang-orang liberal dan sekuler, ya, bukan orang yang agamis. Jadi ketika anak bangsa ini pemimpinnya tidak mampu puasa dari korupsi, rakyatnya tidak mampu berpuasa dari keharaman, yaitu NPWP, nomor Pirawani, jadi selesai. Sulit kita akan mendiskusikan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun. Anak mudanya nggak puasa dari keharaman narkoba, nggak berpuasa dari keharaman narkotika, nggak berpuasa dari pergaulan bebas, nggak berpuasa dari minuman keras dan lain sebagainya. Dan termasuk kita orang tuanya, apa-apa yang kemudian diharamkan itu asyamu anil haram, itu berlaku all of time, bukan hanya bulan puasa saja. Sepanjang usia kita nggak boleh makan yang haram, itu kan puasa. Tapi trainingnya di mana? Trainingnya asyamu anil halal. Di bulan suci Ramadan kita berpuasa dari kehalalan, bukan lagi dari keharaman. Ini kan kuantum. Kalau sampean saja bisa berpuasa dari air putih yang dihalalkan, teh manis yang dihalalkan. Tadi buka puasa kalau dikaji. Estelat tadi bukan, estelat apa tadi? Ya kolak yang dihalalkan. Kita berpuasa dari itu. Bakso yang dihalalkan, isop yang dihalalkan, dan berpuasa dari apa kemarin, nasi biryani yang belum diangkatkan. Ya sebab sampai sekarang masih berpuasa saya. Tapi saya masih menunggu dari husnuzon. Itu misalnya ya. Ini kan semuanya halal, kita berpuasa. Masa iya orang yang Islam ini tidak mampu berpuasa dari yang diharamkan? Orang yang dihalalkan saja dia mampu berpuasa di bulan suci Ramadan. Jangankan korup dalam jumlah hitungan triliunan, setetes air putih untuk masuk ke tenggorokan saja kita berpuasa, sahabat. Ini kan value of siapa? Inilah nilai berpuasa. Asyamu anil halal. Di antara anak-anak kita mungkin sederhananya asyamu anil halal, ya. Bagaimana berpuasa dari dua kehalalan.
Ini menjadi seperti B.J. Habibie waktu kecilnya kira-kira main-main atau belajar, main-main halal, belajar halal, mana yang menjadi prioritas. Dia berpuasa dari main-mainnya supaya bisa menjadi orang yang cerdas di masa depannya. Ya harus itu berpuasa dari dua kehalalan, bukan dari keharapan lagi Pak. Orang-orang soleh itu tadi tidur halal, bangun tahajud juga lebih halal. Pilih yang mana di antara kedua? Ya, jadi baina halal di antara dua kehalalan. Sholat di rumah halal, sholat di masjid juga halal. Tapi mana yang mendapatkan prioritas pahalanya? Maka di masjid, maka di masjid apa? Itu baina halal. Kita tidak bicara dari orang yang tidak sholat. 23 halal, 11 halal. Kita berapa rakaat? Alhamdulillah selamat. Dengan selamat imamnya selamat imamnya. Kadang-kadang 23 cukup ya. 8 rakaat mundur teratur sebagian lain. Kadang-kadang enak juga lihat aja begini. Tinggal 1,5 sok di belakang. Tadi kayaknya ramai boleh kosong gitu ya. Ya baik ya. Tapi halal itu dua-duanya adalah halal. Maka ini yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita dan kita mampu. Kalau berpuasa di bulan suci Ramadan dari hal-hal yang dihalalkan saja kita mampu, bagaimana mungkin kita tidak bisa berpuasa dari apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kunci sukses di dalam kehidupan. Negara ini menjadi negara yang kalah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang kalah. Bapak ibu menjadi bapak ibu yang kalah karena tidak mampu berpuasa dari apa yang diharamkan dan dari apa yang dihalalkan. Saya memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat Gojek. Lebih dari 7.000 sampai 10.000 katanya yang hadir pada masa itu berpuasa Anda hari ini. Walaupun tukang Gojek berpuasa dengan kemakruhan atau keharaman rokokmu ini, ya, infak apa? Sedekah tabung dari biaya rokokmu itu 20.000 per hari, maka setahun kau akan menghimpun dana kurang lebih 7.500.000. Itu setahun, 10 tahun jadi tukang Gojek, maka 75 juta itu biaya untuk anakmu sekolah. Kau berpuasa dengan itu. Maka hari ini biar Anda menjadi tukang Gojek, tapi masa depan anak Anda akan menjadi jenderal, anak Anda menjadi sarjana. Ini kita sampaikan berpuasa dari kehalalan. Jadi mana prioritas? Orang tua yang tidak memilih besar dari mobil yang harus selalu baru, sesuatu yang harus selalu mewah. Kenapa? Memikirkan tentang bagaimana sekolah anaknya dengan biaya yang lebih prioritas daripada gaya hidup. Itu puasa itu. Dan hari ini Bapak sedang memanen dari apapun yang Bapak Ibu puasakan, ya. Sehingga ini anak-anak menjadi anak yang soleh dan yang sukses. Itu merupakan buah dari puasa orang-orang tua, ya, pada masanya, tidak hanya dari yang diharamkan, bahkan dari yang dihalalkan. Semoga ini menjadi motivasi kita bersama dan mampu menerjemahkan nilai-nilai ibadah. Tadi yang pertama dikatakan shawaman, kunci sukses para sahabat pada masanya adalah berpuasa. Yang kedua adalah qawaman, suka bangun tahajud malam. Itu kunci sukses. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka sariyya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bulan suci Ramadan itu sesuatu yang lumrah yang dapat kita lakukan ketika kita bangun lebih awal. Bahkan kita sudah mulai dengan qiyamul lail tarawihnya, dan nanti malam sebelum sahur mungkin jam 3 bangun lebih awal, kita bisa melanjutkan dengan tahajud. Ini adalah gaya hidup para sahabat, dan mari kita jadikan, ya, bulan puasa ini yang pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup. Wal jannatu musyraqatun bi arba'in nafar. Bagaimana kemudian surga bi arba'in nafar, bagaimana surga menimbulkan 4 golongan itu, dan salah satu golongannya adalah washaibuna fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang dirindukan surga, ya. Wa da'watuhum la turaddu, dan doa mereka termasuk yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 golongan, sebelum imam mengadil, sebelum da'watul mazlum, orang yang terzalimi, nomor 1-nya adalah as-shaimuna fi syahr Ramadan hatta iftir, ya. Orang yang berpuasa sampai dia kemudian berbuka, dan puncak doa dikabulkan itu kata Nabi persis waktu sebelum berbuka. Itu great time itu. Itu waktu yang paling hebat buat orang-orang yang berpuasa. Persis sebelum berbuka itu terdengar azan, berdoalah, dan itu adalah great time untuk kita semua. Semoga menjadi motivasi, dan dengan puasa tahun ini bangsa kita mendapatkan keberkahan, diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita mendapatkan pancaran cahaya keberkahan Ramadan itu. Dan insya Allah kita lah hamba yang kemudian dikasih sayang Allah dengan bab rahmatnya, hamba yang diampuni dan hamba yang dibebaskan dari panasnya api neraka. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa menjadi subhanallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malik